Terlihat Nona Feng merasakan ini sungguh tekanan yang kuat. Nefang dan dua master juga merasakan hal tersebut di saat mereka menekan tempat yang sudah disediakan di sana. Akan tetapi dinyatakan oleh Nefang, jika pergi sekarang akan menyia-nyiakan semua usaha mereka. Namun ketika itu token yang ada dalam diri Nefang bereaksi. Tidak lama mereka berempat pun selesai dengan tesnya. Lalu kemudian disampaikan oleh bocil sayap agar mereka berdua keluar, yang adalah master pria dan juga Nona Feng. Terlihat Nefang dan master wanita menanyakan mengapa mereka berdua bisa tetap bertahan. Terlihat bocil sayap memberikan bunga 1000 racun yang adalah hadiah untuk mereka berdua. Ia pun menyuruh mereka berdua untuk masuk ke tes tahap terakhir. Setelah hal itu, pintu di sana pun terbuka. Master wanita menyuruh Nefang untuk maju duluan. Namun Nefang pastinya tidak mau karena ia tidak ingin menjadi kelinci percobaan dari master wanita tersebut. Hingga akhirnya master wanita itu pun masuk terlebih dahulu, yang diikuti oleh Nefang dari belakang. Ketika di dalam sana, master wanita melihat sebuah patung naga dan ia pun mengetahui itu adalah Aotianlu. Nefang juga mengetahui bahwa itu adalah leluhur gunung naga terbang. Terlihat mata dari patung naga tersebut mengeluarkan cahaya. Lalu keluarlah avatar roh naga berwarna kuning yang mengelilingi mereka berdua. Dan avatar roh naga tersebut berubah menjadi seseorang yang adalah jiwa dari leluhur naga terbang. Leluhur naga mengetahui bahwa mereka berdua adalah penantangnya. Terlihat master wanita mengenalkan namanya bernama Bai Fengshu dari sekte Netherworld. Ia pun menghormat kepada leluhur naga terbang. Nefang juga menghormat dan memperkenalkan diri. Leluhur naga mengetahui bahwa Nefang di ranah martial size tingkat 4, sedangkan Nona Fengshu di ranah martial emperor tingkat 4. Hal itu membuat Nefang heran. Ia pun bergumam, harusnya martial science tingkat 7 tidak bisa mencapai alam rahasia. Bagaimana Nona Fengshu bisa melakukannya? Nona Fengshu menanyakan apakah ujiannya, yang ternyata ujiannya sangat sederhana, yaitu menghadapi leluhur naga terbang. Leluhur naga langsung menyerang Nona Fengshu sampai Nona Fengshu terpental. Selanjutnya leluhur naga menyerang Nefang. Nefang melindungi diri dengan tameng kekuatan agar tidak terkena serangan dari leluhur. Meski begitu, Nefang tetap terpental oleh serangan dari leluhur naga. Hingga akhirnya Nona Fengshu mengajak Nefang untuk bekerjasama melawan leluhur naga. Nona Fengshu yang pertama menyerang dengan cambuknya, namun dengan mudah diatasi oleh leluhur naga. Dilanjut oleh Nefang yang mengeluarkan kekuatan naganya untuk menyerang leluhur. Leluhur naga menahan serangan dari Nefang. Ia mengatakan ia pun meremehkan mereka, namun serangan ini masih terlalu lemah. Setelah hal itu, leluhur naga mengikat Nefang dan Nona Fengshu dengan kekuatannya. Ia pun mengeluarkan teknik gemuruh 1000 guntur untuk menyerang mereka berdua. Akan tetapi saat itu Nona Fengshu berhasil lepas dengan jimatnya. Sementara itu terlihat bagian dada Nefang mengeluarkan cahaya yang adalah tanduk naga. Mengetahui itu, leluhur naga langsung mengeluarkan Nona Fengshu dari ujian kali ini. Setelah di luar, Nona Fengshu menanyakan mengapa ia diusir, padahal cederanya tidak terlalu parah. Dikatakan oleh panitia bocil sayap bahwa leluhur naga ingin keluar maka harus keluar. Tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan. Bocil sayap juga menambahkan Nona Fengshu harus meninggalkan sesuatu yang bukan milik Nona Fengshu. Hingga akhirnya dua monster batu pun melucuti apa yang dimiliki oleh Nona Fengshu. Kembali kepada Nefang yang sepertinya sedang ditransfer kekuatan dan sepertinya itu sedang mengecek. Dikatakan oleh leluhur naga, ia harus melakukan ini untuk merasakan segel reinkarnasi. Ia juga meminta maaf untuk sebelumnya ia menyerang Nefang. Nefang langsung menanyakan apakah hubungan leluhur naga terbang dengan Raja Dunia Zhenwu.
direspon oleh leluhur naga terbang. Bisa dibilang ia adalah rekan dan juga tunggangan dari Zhenwu. Lalu muncul bocil imut dari dalam diri Nefeng. Ia menjelaskan bahwa tanduk Emperor yang sebenarnya adalah milik leluhur naga terbang, dan sebetulnya bocil imut sudah mengetahui ini sebelumnya. Ditambah lagi, bocil imut berpikir kediaman immortal ini telah hilang dan ternyata masih menyimpannya. Ia pun tidak mengharapkan leluhur naga terbang menjadi tampilan yang mengerikan seperti ini, yang adalah kekuatan jiwa leluhur naga. Leluhur naga terbang menceritakan kala itu untuk melindungi Zhenwu dan membiarkan tuannya itu pergi, ia pun meninggoy bersama musuh dan kehilangan tubuh fisiknya. Akan tetapi untungnya saja jiwanya tetap ada dan alam rahasia baru saja dibuka. Dengan begitu ia bisa hidup sampai hari ini. Ditambah lagi beberapa bulan yang lalu ia merasakan nafas tuannya dari dalam diri Nefeng. Nefeng bergumam ini pasti saat ia baru saja mencapai kota Shura, yang membuat leluhur naga merasakannya. Dijelaskan oleh leluhur naga untuk memikat Nefeng ke sini, ia menggunakan setengah dari kekuatan jiwanya untuk membuka celah dan melepaskan nafas token ilahi. Namun ternyata Nefeng tidak merasakannya. Ia pun menanyakan kepada leluhur naga, apakah leluhur melakukannya ketika ia kembali ke benua 9 domain. Saat itu tiba-tiba saja pintu di sana pun bergetar karena nampaknya di luar Nona Fengsu memaksa untuk masuk ke dalam. Leluhur naga meminta Nefeng untuk memperlihatkan tanduk naga kepadanya. Setelah memberikannya, leluhur naga menyuntikkan kekuatannya kepada tanduk naga tersebut. Ia pun menyatakan nampaknya orang-orang itu sudah siap sepenuhnya, yang adalah dari sekte Netherworld, dan sepertinya ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Ia pun menyuruh Nefeng untuk melindungi tanduknya dengan baik, maka dengan begitu bisa bertahan. Nefeng jelas tahu yang dimaksud oleh senior sebelumnya itu adalah sekte Netherworld yang akan menyerang mereka. Leluhur juga memberikan hadiah untuk ujian terakhir kali ini, dan bocil imut yakni Xiujio akan menyembuhkan luka batin Nefeng. Yang ternyata hadiah itu adalah token ilahi. Tidak lama pintu di sana pun jebol oleh kekuatan Nona Fengsu. Ditambah lagi bocil sayap yang adalah panitia, ia pun terkapar oleh kekuatan serangan Nona Fengsu. Setelah masuk ke dalam, Nona Fengsu menyatakan agar leluhur naga terbang yakni Ao Tianlu untuk ikut bersamanya. Dengan begitu maka penderitaan leluhur naga akan berkurang. Akan tetapi ketika Nona Fengsu melihat token ilahi True Martial, nampaknya Nona Fengsu menjadi terkejut. Ao Tianlu. Disampaikan oleh leluhur naga, bahkan setelah ribuan tahun masih ada orang yang mempraktekkan teknik kepala darah yang saat ini dipakai oleh Nona Feng Shuang. Nona Feng Shuang memuji leluhur naga yang punya pengetahuan luas. Ia pun menanyakan mengapa tidak membuat kesepakatan saja, yakni kesepakatan serahkan token ilahi dan ikut dengannya. Dengan begitu maka ia akan mengampuni Nefeng dan teman-temannya. Mendengar itu pastinya leluhur naga menjadi marah karena Nona Feng Shuang Martial Emperor tingkat 4 saja berani ingin membuat kesepakatan dengannya. Ditegaskan oleh leluhur naga, bukan hanya Nona Feng Shuang saja yang tidak bisa membawanya pergi, juga tidak akan bisa menyerahkan token ilahi yang Nona Feng Shuang miliki. Hingga pada akhirnya terjadilah pertarungan di antara mereka berdua. Nefeng terkejut, pantas saja Nona Feng Shuang bisa lolos dalam ujian karena punya token ilahi juga. Nefeng nampaknya tidak ikut campur karena ranahnya tidak akan bisa melawan Nona Feng Shuang. Terlihat Nona Feng Shuang menggunakan kekuatan cambuknya untuk menyerang leluhur. Direspon oleh leluhur naga dengan mengeluarkan teknik guntur mistik pemicu bintang. Serangan tersebut pun berhasil membuat Nona Feng Shuang terpental ke bawah. Ditegaskan oleh leluhur naga, meski kekuatannya tidak lengkap, tapi sudah cukup untuk melawan Nona Feng Shuang.
Terlihat Nona Feng Shuang terkejut. Ternyata leluhur naga di ranah Devil Emperor tingkat 7. Lalu kemudian dengan berpura-pura Nona Feng Shuang memohon ampun kepada leluhur naga dan juga memperlihatkan tokennya. Namun setelah token itu berada di tangan leluhur naga, justru Nona Feng Shuang menyerang dengan menggunakan token tersebut. Ternyata token yang dipegang oleh Nona Feng Shuang adalah palsu, karena itu dibuat dengan sangat mirip. Leluhur naga terbang menanyakan siapa yang memerintah Nona Feng Shuang untuk menangkapnya. Direspon oleh Nona Feng Shuang, dikatakan oleh tuannya, walau leluhur Ao sangat kuat, tapi tidak memiliki kelicikan. Dalam pertemuan hari ini itu telah membuktikannya. Nona Feng Shuang kembali mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang leluhur, dan ia pun menegaskan ia harap leluhur menyerah tanpa perlawanan. Direspon oleh leluhur dengan menggunakan teknik paku pengunci jiwa dan melindungi dirinya bersama Nefeng. Namun ia menyuruh Nefeng untuk pergi. Lalu Nefeng pun diteleportasi keluar dari tempat tersebut. Sementara itu di luar terlihat Nona Yuyan sangat gelisah dengan bolak-balik karena memikirkan Nefeng yang belum kembali. Di sisi lain Tuan Muda menolak untuk pergi walau sudah diberitahu oleh bawahannya untuk pergi. Karena Tuan Muda ingin menunggu sebentar lagi. Karena siapapun yang mendapatkan token ilahi akan menjadi sasaran semua orang. Sementara di tempat Master Pria dan para bawahannya, mereka yakin bahwa tokennya pasti milik mereka. Tidak lama muncullah Nefeng dari teleportasi. Teman-temannya pun sangat senang Nefeng sudah kembali dan nampaknya sudah lulus dalam ujian. Akan tetapi saat itu ada pemberitahuan dari Nona Feng Shuang melalui jimat. Ia mengatakan kepada Master Pria yang bernama Ding Wudao bahwa sebenarnya Nefeng yang memiliki token ilahinya. Akhirnya orang-orang dari 3 klan utama akan menyerang Nefeng, namun pastinya dihalangi oleh klan naga. Terjadilah pertarungan di antara mereka semua. Terlihat ketika itu mereka tahu bahwa token ilahi berhubungan dengan harta karun, mereka pasti ingin merebutnya. Namun dihalangi oleh orang-orang dari klan naga. Di lain sisi Nona Feng juga menghalangi orang-orang yang ingin merebut token milik Nefeng. Terlihat Nona Yuyan dan Xiao Tian juga akan melawan Nona Mei dan para bawahannya yang ingin menyerang Nefeng. Lalu kemudian Nefeng mengeluarkan teknik 3 matahari pembunuh sains untuk menyerang Nona Mei. Serangan tersebut berhasil membuat Nona Mei dan para bawahannya pun terkapar, sekaligus juga dibantu oleh ular Nefeng untuk menyerang. Melihat Nona Mei terkapar dan tidak berdaya, para pria dari 3 klan utama pastinya marah. Mereka berdua pun berubah bentuk wujud menjadi harimau dan juga serigala, yakni untuk menyerang Nefeng. Namun pastinya Nefeng merespon dengan melawan harimau tersebut, sementara serigala yang akan menyerang Nefeng. Serigala itu terkena serangan dari Nona Yuyan dan juga Xiao Tian. Serigala sangat marah karena Nona Yuyan dan Xiao Tian hanya di tingkat 3, beraninya ingin menghentikan dirinya. Ditambah lagi mereka menegaskan kesenjangan ranah itu jelas, bahkan gerakan terkuat pun tidak ada gunanya. Namun Nefeng tidak peduli dengan perkataan tersebut. Ia pun mengeluarkan tebasan pedangnya dan berhasil mengalahkan pria harimau itu. Pria itu menyadari bahwa kesadaran suci aurora dari Nefeng menjadi lebih kuat dari yang sebelumnya. Setelah hal itu, Nefeng menghindar dari serangan serigala yang akan menyerangnya. Lalu Nefeng pun mengeluarkan teknik naganya untuk menyerang serigala tersebut, yang pada akhirnya serangan itu pun berhasil mengalahkan pria serigala. Di sisi lain, Master Pria yang adalah Master Ding, ia pun punya sebuah rencana dan akan menangkap 2 orang dari anggota klan naga. Di lain sisi dikatakan oleh Tuan Muda, ia pun kagum kepada Nefeng. Hanya dalam waktu sebentar saja
mengalahkan 3 lawan kuat dengan ranah yang lebih tinggi, dan tiba-tiba saja Master Ding pun berhasil mengikat 2 anggota dari klan naga, dan ia pun nampaknya akan mengancam Ne Feng. Ia mengatakan jika Ne Feng ingin mereka berdua hidup, sebaiknya Ne Feng menyerah saja dan serahkan token ilahi. Direspon oleh Ne Feng, ia tidak menyangka Master Rana Kaisa terhormat justru menggunakan cara yang tercela seperti ini. Dijawab oleh Master Ding, ini hanyalah trik belaka, tidak peduli baik atau jahat. Yang terpenting adalah Ne Feng mau menyerahkan token atau tidak. Oke guys, itu adalah dari lanjutan alur cerita Donghua yang berjudul Peak of True Martial Arts episode 120 dan 121. 2 episode digabung jadi satu video, oke? Dan untuk bagian pas sebelumnya kalian bisa lihat di channel ini, ada di channel ada di playlist Ne Feng yang versi full, Peak of True Martial full, dan ada di versi pendeknya di Ne Feng update, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua, dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.